Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita selalu mengucapkan kalimat yang selalu didengar oleh Sang Pencipta. Kalimat ini yang telah Dia turunkan dari atas langit sana dan Dia perintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk diucapkan. Dan dengan memuji namanya dengan kalimat mulia ini, maka segala kebutuhan kita dipenuhi olehnya. Juga kita panjatkan salam hormat, salawat dan taslim kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan kepadanya. Dan ini dalam bentuk ibadah juga bagi orang-orang beriman. Dan juga dengan harapan yang sangat luar biasa sebagai seorang hamba yang fakir kepada Tuhannya, agar diberikan 10 kali tambahan karunia yang telah dijanjikan dengan mengucapkan 1 kali salam hormat ini. Juga sebagai balas jasa kepada manusia terbaik, yang manusia yang paling pantas untuk dicintai, dihormati dan juga ditunduki syariat yang dibawa olehnya, manusia yang paling penyayang dan pemimpin anak Adam baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya teman-teman sekalian, kita sudah membahas panjang lebar dan lengkap dengan izin Allah perang Khaybar. Dan bagaimana kita lihat pasukan muslimin berhasil menembus benteng-benteng Khaybar setelah mengepungnya. Jumlah total hari Nabi SAW di sana kurang lebih 40 hari sekian. Dan untuk menembus sekian banyak benteng orang-orang Yahudi, dan akhirnya berhasil dimenangkan oleh Nabi SAW. Pelajaran yang sangat luar biasa yang harus kita ketahui teman-teman sekalian, walaupun janji Allah sudah dipastikan diberikan kepada orang-orang beriman, tetap kita nggak bisa lepas dari sebuah sistem namanya sunnatullah, sistem yang telah Allah terapkan. Janji Allah yang maha perkasa kepada Nabi-Nya Muhammad SAW akan menang menembus Khaybar bukan didapatkan dengan duduk manis di Madinah. Nabi SAW waktu balik dari perang atau kesepakatan Hudaybiyah dan akan menuju ke perang Khaybar, belum bisa saja duduk manis di Madinah. Allah sudah janjikan menang, nanti Khaybar akan mengalah dengan sendirinya. Itu tidak. Yang dicontohkan baginda Nabi SAW adalah beliau membentuk pasukan, lalu beliau menuju ke sana, dan suka dukanya sebagaimana sudah kita jelaskan pertemuan yang lalu, tangan Nabi SAW kena anak panah Yahudi, ada juga beberapa sahabat yang mati syahid. Suka duka, 11 hari pertama mengepung benteng pertama, ya, benteng Naim, juga tidak bisa tembus. Nanti setelah hari ke-11, hari ke-12 baru tembus benteng tersebut. Dan seterusnya, benteng-benteng yang lain juga seperti itu, yang akhirnya dimenangkan oleh Nabi SAW dan muslimin. Itu pun Nabi SAW dan para sahabat sempat akan diracuni juga oleh wanita Yahudi yang bernama Zainab. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan kita yang sebelumnya. Jadi ini ada suka dukanya teman-teman sekalian. Berarti memang dalam melalui lika-liku kehidupan kita ini, sebagai orang beriman kita harus tahu, janji Allah benar. Orang beriman akan diberikan kemenangan, akan diberikan harta, kekayaan, akan diberikan kebahagiaan, akan diberikan keberuntungan dan masuk ke surga nanti di hari kiamat. Tapi butuh upaya. Allah SWT tidak ingin kita bermalas-malasan, Allah ingin kita berusaha. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menemui beberapa orang di hari Jumat, selepas Jumat duduk di masjid, enggak bergerak. Kata Umar, kenapa kalian di sini? Mereka bilang, kami menunggu karunia-Nya Allah. Kata Umar bin Khattab sambil memarahi mereka, kalian betul-betul ya sudah jauh dari ajaran agama kalian. Kalian sudah tahu, kalian memanggil Tuhan, ya Allah berikan aku rezeki, sementara kalian tidak ikhtiar, tidak berbuat. Dan kalian sudah tahu bahwasanya Allah tidak akan pernah mencatatkan langit akan menghujankan emas atau perak. Artinya disuruh bergerak. Kalau kita teman-teman sekalian cukup dengan beriman, sudahlah saya beriman. Lalu sholat, ya sudah ucapin saja saya sholat saja, sudah selesai masuk surga. Maka itu berarti mudah sekali. Tapi Allah suruh kita ke masjid, disebutkan fadilahnya, melangkah, ada wudunya, ada wajibnya, ada sunnahnya, ada suka dukanya, gitu kan? Maka kalau antum, misal seseorang di antara kita bertanya, Ustaz saya sudah beriman, saya coba istiqomah, masuk dalam pengajian-pengajian, coba menerapkan sunnah-sunnah Nabi, kenapa masih ada cobaan hidup? Ya memang harus itu dilalui. Dan kalau tidak ada suka dukanya, lalu apa yang akan antum kenang nanti di dunia ini? Dengan adanya suka duka, adanya sakit, adanya gangguan orang, adanya sukses, ya, adanya kalah, adanya menang, adanya sehat, adanya sakit. Kita punya kenangan dalam kehidupan dunia. Kalau tidak, maka tidak ada sesuatu yang bisa diceritakan. Kalau polos-polos saja tidak ada sesuatu yang bisa dilalui. Maka tetap kita berpegang pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam. Renungi baik-baik ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati.
Hal ta'lamu lahu samia? Allah itu adalah pencipta, pemilik, penguasa semua langit dan bumi dan apapun ada di antara keduanya. Maka sembahlah dia, hanya tunduk, patuh, nikmati, kerjakan apa yang diperintahkan dan dihalalkan dan jauhi apa yang dilarang dan bersabar dalam masalah itu. Laluin dengan suka dukanya. Sabar, laluin. Maka kalian tentu tidak akan pernah mendapatkan Tuhan selain dia. Jadi sangat jelas sekali bagaimana prosesi-prosesi kehidupan akan kita lalui. Dan itu yang dilalui oleh Nabi SAW. Ini pelajaran penting teman-teman sekalian. Karena kejadian Khaybar ini kejadian yang sangat besar. Janji pasti menang. Tapi Nabi SAW melalui suka dukanya. Begitu pula kaum muslimin banyak yang mengkhayal. Oh kita akan bisa mengembalikan Palestina. Kita akan menang, kita akan begini. Tapi mereka tidak ada upaya sama sekali. Tidak ada pendalaman ilmu agama, tidak ada upaya untuk berdoa kepada Allah, tidak ada upaya untuk mengatur sebuah strategi ke sana, enggak ada. Lalu kemudian mengkhayal Palestina akan kembali. Ya, itu enggak mungkin itu, mustahil, gitu kan. Begitu pula orang-orang yang banyak menjadi dai kemudian mereka berharap oh agama bisa tersebar tanpa harus bisa mengajar, enggak perlu mengajar, enggak perlu susun materi. Udahlah, ini Islam terimalah benar, enggak bisa. Pasti akan ada proses-proses. Susun materi, sampaikan, ada orang yang terima, ada orang yang menolak, ada suka dukanya. Sebagaimana Nabi SAW lalui itu. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke kejadian-kejadian setelah pembebasan Khaybar. Pada saat Nabi SAW tiba di Madinah, setelah membebaskan Khaybar dan sudah takluk di tangan muslimin, maka Nabi SAW terus saja melanjutkan mengirim pasukan-pasukan, walaupun beliau tidak pimpin secara langsung, dikenal dengan Sariyah. Dan Sariyah sudah pernah saya jelaskan, khilaf di antara ahli ulama, ahli sejarah, ada yang mengatakan 100 orang ke bawah, atau 3 sampai 100 orang dikatakan Sariyah, atau sampai 300 orang. Ini khilaf di antara mereka dan jumlahnya, tapi maksimal jumlah 300 orang dikatakan Sariyah. Artinya ini brigade-brigade atau pasukan-pasukan kecil yang Nabi SAW sering utus untuk menjalankan misi-misinya. Nah, ini salah satu strategi perang Nabi SAW. Beliau tidak selamanya bentuk pasukan besar, tapi ada orang-orang yang terampil lalu kemudian diutus untuk menyerang musuh-musuh. Kalau mereka sudah berhasil dengan 20 orang, 30 orang, ya sudah, untuk apa kirim pasukan besar. Dan sering kali nanti kita akan lihat bagaimana keberhasilan dicapai oleh pasukan-pasukan kecil ini. Nabi SAW kirim 28 orang, 40 orang, 50 orang, maksimal 300 orang. Tapi kebanyakan mereka berhasil mengalahkan suku-suku yang jumlahnya ribuan, lalu untuk apa kirim pasukan besar? Mereka sudah takluk, seperti itulah. Dan saya sudah jelaskan juga teman-teman sekalian pada pertemuan sebelumnya bagaimana perang Khaybar sebenarnya penyebab utamanya adalah karena Nabi SAW sedang menghukum semua yang datang ikut partisipasi di perang Ahzab. Setelah takluk Khaybar dan ada perdamaian dengan orang-orang Quraisy, maka Nabi SAW mulai waktu tiba di Madinah mengutus pasukan-pasukan kecil, banyak sekali. Yang pertama yang dikenal dengan Sariyah Tu'bah. Ini Sariyah dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di bulan Sya'ban tahun 7 Hijriah. Ya, karena tentu Khaybar takluk di tahun 7 Hijriah. Ya. Langsung Nabi SAW tidak pakai tunggu. Ini menandakan teman-teman sekalian bagi muslimin tidak ada waktu untuk diam. Harus bergerak menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW terus langsung bergerak dan Sariyah dipimpin oleh Umar bin Khattab. Tujuannya adalah menyerang suku Hawazim. Karena Hawazim sempat ikut ya, di dalam perang Ahzab. Dan Hawazim suku yang sangat besar. Jumlahnya saja, jumlah personil perangnya mereka itu sama orang-orang sukunya, satu suku itu 30.000 orang. Jadi jumlah yang sangat besar. Kalau tidak salah malah 30.000 itu personel perangnya saja, sisanya masih banyak wanita dan anak-anak. Dan kita akan lihat nanti setelah pembebasan kota Mekah, Nabi SAW menyerang suku Hawazim secara khusus. Waktu itu Umar bin Khattab datang dan pada saat Umar bin Khattab mendekati suku Hawazim di sekitar Mekah atau melewati Mekah sedikit mendekati kota Taif, ternyata suku Hawazim melarikan diri karena tahu kalau Umar bin Khattab datang. Namun saya secara pribadi belum menemukan jumlah berapa pasukan jumlahnya pasukan Umar bin Khattab ini. Yang jelas mereka tiba di pemukiman suku Hawazim dan mereka sudah pada bubar semuanya. Lalu Umar tinggal beberapa hari, lalu Umar bin Khattab pun balik ke Madinah karena sudah dianggap tugasnya selesai. Di tengah jalan, waktu pulang ke Madinah, Umar bin Khattab dan pasukannya melewati suku Khuthum. Suku ini teman-teman sekalian,
Suku Khuthum ini salah satu suku juga yang ikut di perang Ahzab, tapi pasukannya kecil, tidak besar gitu. Pada saat itu ada seseorang dari sahabat yang berkata, wahai Umar, saya tahu suku Khuthum ini, dan kamu juga tahu, mereka terlibat dalam perang Ahzab. Sekarang kita mumpung pulang, Hawazim tidak ada. Bagaimana kalau kita mampir serang aja? Jumlahnya lebih kecil daripada Hawazim, jelas pasti kita menang. Maka jawaban Umar bin Khattab ini menjadi sebuah hukum syar'i. Kata Umar, tidak demi Allah, karena Rasulullah SAW hanya menyuruh aku ke Hawazim. Maka ini kembali lagi kepada teman-teman sekalian, wajibnya taat pada pemimpin. Dan kita lihat bagaimana para sahabat kokohnya dalam mematuhi kepemimpinan tersebut. Dan kita sudah jelaskan juga di perang Khaybar, ada satu sahabat yang dilarang oleh Nabi SAW maju menyerang waktu ada pasukan Yahudi menantang duel. Kemudian dia tetap ngotot, menunjukkan kalau dia mau melawan. Akhirnya dibunuh oleh 3 Yahudi melawan 1 Muslim, terbunuh. Lalu kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga pembangkang. Saya sudah larang, jangan menyerang. Enggak boleh serang, harus patuh. Yang kedua teman-teman sekalian, tentu tibalah pasukan ini di Madinah dan Nabi SAW menyambut mereka. Tapi tentu Hawazim belum terkalahkan, nanti akan kita bahas sekali lagi setelah pembebasan kota Mekah. Yang kedua, Nabi SAW mengutus Sariyah Abu Bakar radhiyallahu anhu, dikenal dengan Sariyah ya, Abu Bakar. Dan kita lihat di sini teman-teman sekalian, Nabi SAW mengutus sahabat-sahabat intinya. Jadi bukan berarti sudah menjadi sahabat Nabi lalu tidak ditugaskan. Ini mertua Nabi dua-duanya, yang pada saat itu umurnya juga sudah mendekati umur Nabi SAW. Karena Abu Bakar sama Nabi SAW beda 2 tahun. Begitu juga dengan Umar, gitu kan? Jadi orang yang sudah berumur. Ya, pada saat itu Nabi SAW sudah berumur kurang lebih 60 tahun. Berarti Abu Bakar sudah umur 58 tahun. Dan dijadikan pemimpin perang. Umar bin Khattab di bulan Sya'ban yang sama begitu Sariyahnya Umar tiba, Abu Bakar diutus oleh Nabi SAW menuju ke suku Khuzara dan Kilab. Khuzara dan Kilab. Sariyah ini dipimpin oleh Abu Bakar, dan pada saat Abu Bakar datang menemui 2 suku tersebut, dan Abu Bakar berhasil mengalahkan mereka. Serta pulang membawa banyak ghanimah. Kemudian yang ketiga Sariyah Bashir bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Bashir bin Sa'ad radhiyallahu anhu seorang sahabat dari Ansar. Beliau memimpin, ini disebutkan jumlahnya dalam buku-buku sirah 30 orang sariyahnya, menuju ke suku Murrah. Suku Murrah ini suku yang dipimpin oleh Al-Harith bin Auf. Kalau teman-teman masih ingat kita review pertemuan kita yang sebelumnya, yang perang Khaybar, sempat waktu Uyainah bin Husn, pemimpin Ghatafan yang diberikan julukan Nabi SAW si bodoh yang dipatuhi, ya. Dia sempat dinasihati oleh temannya, kepala suku Murrah, namanya Harith bin Auf. Jangan usah kamu ikut-ikutan, Muhammad sudah menang segala macam. Tapi dia enggak mau dengar. Nah, suku Murrah ini, Al-Harith bin Auf, walaupun dia sudah nasihatin Uyainah untuk tidak memerangi Nabi SAW, tapi dia juga ikut terlibat di perang Ahzab. Maka Nabi SAW mengutus Bashir ke sana. Dan pada saat itu, tiba di sana berhasil mengalahkan, ini di daerah Fadak ya. Di daerah Fadak. Dan Fadak ini teman-teman sekalian adalah wilayah yang sudah kita sebutkan dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan Fadak sudah takluk di tangan muslimin, waktu itu mereka membayar jizyah. Ternyata waktu itu suku Murrah sudah mendengar tentang kedatangan Bashir dan teman-temannya, dan diketahui jumlah mereka hanya 30 orang, maka terjadilah penyerangan tiba-tiba kepada 30 sahabat ini. 28 orang terbunuh mati syahid, dan pemimpinnya sendiri Bashir sempat melarikan diri ke benteng Yahudi yang terkenal dengan benteng Fadak. Dan orang-orang Yahudi karena ada kesepakatan dengan Nabi SAW membayar jizyah, maka akhirnya mereka menerima Bashir, dan Bashir berhasil selamat. Dengan ada juga 1 orang sahabat yang akhirnya selamat, ya, pergi ke Madinah dan melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi SAW. Kejadian yang ketiga ini, sariyahnya Bashir sempat sedikit memicu bangsa-bangsa Arab yang khawatir diserang. Mereka punya tamak untuk menyerang Nabi SAW, tapi mereka masih belum berani melakukan itu. Nanti kita kembali ke masalah itu tentunya. Ada beberapa kasus setelahnya berhubungan dengan Bashir ini. Setelahnya ada Ghalib. Sariyah Ghalib. Ini yang keempat. Dikenal dengan Sariyah Ghalib bin Laith radhiyallahu anhu. Ini pada bulan Ramadan. Jadi tadi bulan Sya'ban, ketiga Sariyah sebelumnya. Ini yang keempat di bulan Ramadan. Di tahun 7 Hijriah,
Nabi SAW mengutus kurang lebih 130 orang yang dipimpin Ghalib bin Laith ke suku Awal dan Tha'labah. Suku Awal dan Tha'labah ini juga dua suku yang ikut dalam perang Ahzab. Ghalib waktu itu sangat berhati-hati setelah kejadian terbunuhnya 20 orang sahabat Nabi yang dipimpin oleh Bashir di Fadak. Bagaimana mereka diserang tiba-tiba oleh suku Murrah. Maka Ghalib memerintahkan agar pasukannya yang 130 orang ini, mereka harus bergandengan tangan satu sama yang lain. Dan harus kenal siapa yang di sebelahnya ini. Kamu sama kamu harus mengenal dari gerakan badan, dari bahasa, dari suara, harus tahu kalau ini sahabat dekatnya. Dan mereka harus jalan sama-sama. Dan kalau ada misalnya muslimin di depannya, mereka bisa saling mengingatkan, itu muslim, jangan sampai kita salah bunuh. Karena rencananya si Ghalib ini akan menyerang dua suku tadi di malam hari. Pada saat itu, Ghalib bercerita radhiyallahu anhu dalam kisah ini, dia bilang, pada malam itu aku mencoba mengintai dari sebuah tempat yang agak tinggi, bukit, di dekat pemukiman suku atau musuh tadi yang akan diserang, suku yang akan dimusuh, atau suku yang akan diserang, atau musuh yang akan diserang. Dan ternyata aku menemukan mereka memang sedang mempersiapkan untuk menyerang Madinah. Besoknya ini rencananya mereka akan menyerang Madinah dan pasukannya sudah siap semuanya. Dan aku terus saja mengintai mereka tanpa aku sadar aku sedang berada di sebuah bukit yang cukup tinggi. Dan itu adalah berdempetan dengan rumah salah satu penduduk suku tadi atau suku Awal. Pada saat itu aku sempat mendengarkan pembicaraan dari dalam rumah itu. Suami istri berbicara, kata si suaminya pada istrinya, sungguh semalam aku tidak melihat bayangan itu di bukit itu. Jadi rumahnya kelihatan dari jendela, bukit itu kayak ada bayangan hitam. Dia bilang, saya semalam tidak lihat bayangan itu. Ghalib berkata, aku pun berusaha untuk tidak bergerak, khawatir ketahuan sementara kami akan menyerang malam itu. Maka si pemilik rumah itu berkata pada istrinya, ambillah busur dan anak panahku, aku ingin memastikan apakah itu manusia atau bukan. Lalu kata Ghalib, orang itu pun memanah ke arahku. Karena jarak yang tidak terlalu jauh, dan orang yang mahir memanah ini walaupun malam hari dia tahu sasarannya kena atau tidak, maka dia mengarahkan panah tersebut, kata Ghalib, itu kena ke lenganku dan sempat menyobek lengan kananku. Tapi aku berusaha untuk tidak bergerak walaupun darah terus menetes. Ya, sakit sekali karena mereka membuat anak-anak panah itu dibuatnya dari bahan-bahan yang sangat tajam, ya kadang-kadang ujungnya ditaruh racun dan seterusnya. Maka karena orang itu masih penasaran, dia berkata pada istrinya, demi Allah aku yakin panahkanku tidak meleset. Tapi biar aku pastikan lagi. Lalu dia memanahkan lagi satu anak panahnya dan kata Ghalib, kena pas di sebelah lukaku tadi. Maka menambah sobekan tersebut. Tapi aku berusaha untuk tidak bergerak. Ya. Dan dengan izin Allah, aku betul-betul dimudahkan oleh Allah untuk tidak merasakan sakitnya. Orang itu lalu berkata pada istrinya, demi Allah, kalau itu sesuatu yang bergerak, itu adalah sesuatu yang bernyawa, maka tidak akan mungkin dia bisa hidup. Anak panah tadi itu sudah mematikan pasti. Tapi ini tidak bergerak sama sekali. Maka gara-gara itu kedua suami istri tidur malam itu, lalu Ghalib pun kembali ke pasukannya lalu menyerang pada malam itu dan alhamdulillah berhasil. Ya, berhasil. Pada saat sudah berhasil teman-teman sekalian, maka Ghalib mengumpulkan pasukannya karena jumlah cuma 130 orang. Suku ini awal ini sangat besar, ribuan orang. Maka Ghalib mengatakan, ingat, kalau ada yang lari jangan dikejar. Biarkan saja. Cukup kita sudah menang dan mereka tahu muslimin sedang menyerang. Karena nanti khawatir ketahuan jumlahnya. Maka pada saat itu pun akhirnya salah satu sahabat yang masyhur, ya, namanya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, dia dan ayahnya dikenal dengan kekasih Nabi SAW. Kebetulan dia berjalan berdampingan dengan satu orang Ansar. Berpegangan tangan, kalau ada musuh baru mereka lepas tangan menyerang musuh. Rupanya Usama bin Zaid ini melihat waktu lagi ditawan musuh-musuh yang ada di depan mereka, ada satu musuh dari suku awal namanya Mirdas. Mirdas bin Nuhaik. Mirdas bin Nuhaik ini mencaci maki muslimin. Mencaci maki Islam, mencaci maki Nabi SAW. Sambil dia lari, dia caci maki lalu dia lari. Tadi perintah pemimpin, jangan kejar, udah biarin aja. Gitu kan. Tapi Usama nggak bisa tahan lihat orang ini. Terus saja dia menghina agama Islam, olok-olok, tapi tidak disebutkan itu jenis olok-olok yang jelas. Dikata ahli sejarah, dia mengolok-olok dan dia juga menghina Nabi SAW.
Maka Usama bin Zaid, supaya dia tidak melanggar perintah pimpinannya, dia coba menjalankan kudanya pelan-pelan. Kalau orang itu tidak menjauh, akan diserang oleh Usama. Waktu Usama mendekat, orang ini mengolok-olok, kemudian Usama mendekat, dia lari. Usama jalan lagi, mendekat lagi, dia olok-olok lagi. Begitu Usama lebih dekat, dia lari lagi. Seperti itulah. Sampai akhirnya Usama tidak tahan, Usama pun turun dari kudanya, kemudian mengejar orang tersebut. Terjadilah duel antara Usama dengan orang ini. Dalam kisah yang masyhur, tentu antum sudah tahu kisah ini, tapi nama Mirdas mungkin tidak semua orang mengetahui kalau ini adalah kasusnya Mirdas bin Nuhaik. Maka Usama bin Zaid pun berhasil menaklukkan orang ini. Mirdas ditebas, dipukul sehingga tangannya kena dan pedangnya jatuh. Lalu Mirdas waktu melihat Usama mengangkat pedangnya, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Usama yang angkat pedangnya bingung, ini orang ditebas nggak nih? Tadi dia, kata Usama, sebelum dia ucapkan syahadat, dia berusaha menyerang saya. Kalau saya tidak berhasil membunuh dia sudah bunuh saya. Tapi Usama bimbang, beberapa detik, orang ini syahadat, dia juga diam. Setelah syahadat dia diam, tidak tahu harus ambil keputusan apa. Sahabatnya juga, Usama yang orang Ansar tidak tahu harus buat apa. Maka Usama ambil kesimpulan, bunuh saja. Ditebas sama Usama. Matilah orang itu. Karena orang ini padahal sudah bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat dia. Maka temannya Usama dari Ansar bilang, wahai Usama, kenapa kau bunuh dia? Bukankah dia sudah syahadat? Kata Usama, demi Allah dari tadi dia mencaci maki Allah, mencaci Islam, mencaci maki Islam, mencaci maki Nabi SAW. Dan kemudian saya serang dia, dia melawan. Kalau saya tidak membunuh dia sudah membunuh saya nih, gitu kan? Maka dia mengucapkan itu hanya takut lihat pedang saya saja. Kata orang ini, orang Ansar ini, sungguh saya tidak tahu permasalahanmu ini. Harus dilaporkan kepada Ghalib, pimpinannya. Mereka kata kepada Ghalib radhiyallahu anhu, wahai Ghalib, kejadiannya seperti ini. Kata si Ansar, Usama ini bunuh satu orang, Mirdas namanya sempat syahadat. Bagaimana? Kata Ghalib, hai Usama, bagaimana kau bisa lakukan? Wahai Ghalib, dia jelas-jelas caci maki Islam, caci maki Nabi SAW. Lalu saya dekatin dan saya serang, dia melawan. Kalau saya tidak membunuhnya, mungkin dia sudah membunuhku. Maka dia ucapkan itu karena takut saja sama pedang. Ghalib karena bingung, sudahlah kalau gitu. Ya, kita tidak ambil keputusan, tunggu di Madinah. Pulanglah pasukan ini membawa kemenangan pada saat itu sampai bertemu dengan Nabi SAW. Lalu Ghalib menceritakan, ya Rasulullah ada kejadian begini. Bagaimana keputusannya ini? Ya, kan? Karena kalau Muslim bunuh Muslim ini ada hukumannya. Tidak boleh sembarangan gitu kan? Ada hukuman. Urusan kita teman-teman menghakimi secara zahir. Masalah dia munafik, dia bohong, dia pura-pura, itu urusan dia sama Allah. Dia syahadat berarti hukumnya kita tahu ini Muslim, gitu kan? Maka di sini kata Nabi SAW panggil Usama, dipanggil Usama, hai Usama, kenapa kamu? Ada apa nih? Ceritanya kenapa? Dia bilang ya Rasulullah, ada orang namanya Mirdas tadi, dia berusaha untuk mencaci maki Islam, mencaci maki Anda. Dan dia waktu saya dekatin, saya serang, dia melawan. Dan kalau bukan saya memukulnya, maka dia sudah memukulku, dia sudah membunuhku. Pada saat pedangnya jatuh dan dia tahu pedangku sudah aku angkat, ya Rasulullah akan menebas lehernya, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Lalu kenapa kau bunuh? Dia bilang ya Rasulullah, jelas-jelas dia mengucapkan karena takut lihat pedang saya. Kata Nabi SAW pada saat itu, apakah engkau telah membelah dadahnya sehingga engkau tahu bahwasanya ia jujur dan takut dari pedang? Usama masih menjawab mengatakan, wahai utusan Allah, ia benar-benar terlihat mengucapkan saat pedang sedang aku angkat ke arahnya, bukan syahadat sebelumnya. Waktu pedangnya jatuh, pedang sudah aku angkat dan semua orang duel pasti tahu masalah itu. Ini kalau musuhnya sudah jatuh pedangnya, maka kesempatan dia membunuhnya. Baru dia syahadat. Lalu Nabi SAW mengucapkan kalimat yang membuat Usama menyesal seumur hidup. Dan ini pelajaran buat kita semua teman-teman. Kata Nabi SAW, wahai Usama, engkau menghindar kemana dari kalimat la ilaha illallah pada hari kiamat? Wahai Usama, engkau menghindar kemana dari kalimat la ilaha illallah pada hari kiamat? Terus saja Nabi SAW, wahai Usama, engkau menghindar dari kalimat la ilaha illallah, bagaimana caranya kau menghindar dari hari kiamat hukumannya? Orang ucapkan la ilaha illallah lalu kamu bunuh, bagaimana kau bisa selamat? Kata Usama, terus saja Nabi SAW mengulangi kalimat tersebut sampai aku berharap pada hari itu aku baru masuk Islam sehingga semua dosaku dimaafkan. Semenjak kejadian tersebut teman-teman sekalian, Usama bin Zaid, tentu Usama tidak dihukum oleh Nabi SAW karena beliau tidak tahu hukumnya, gitu kan.
Tapi Usama mengatakan, mulai hari itu aku tidak pernah ikut dalam peperangan apapun menghadapi Muslim. Termasuk Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ini, dia dan ayahnya sahabat, sempat menghidup sampai di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jadi khalifah. Dan waktu terjadi perang Jamal, perang Siffin, perang antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu anhu ajma'in, dengan Muawiyah radhiyallahu anhu ajma'in ini, satu-satunya sahabat yang tidak ikut, di antara sahabat yang tidak ikut, bukan satunya, di antara sahabat yang tidak ikut adalah Usama bin Zaid. Waktu ditanya, kenapa anda tidak ikut? Kata dia, sungguh aku tahu kalau Ali dalam keadaan benar, tapi aku tidak akan mengangkat lagi pedang terhadap Muslim setelah kejadian Mirdas. Sudah tidak ada lagi, susah. Mirdas aja kemungkinan masih pura-pura ucapin syahadat. Bagaimana kalau Muslim sama Muslim? Sama-sama takbir, sini angkat pisau, sana angkat pisau. Ini bahaya sekali. Makanya kata Nabi SAW, idal taqal muslimani bisayfihima fal qatil maqtul finnar, dalam hadis riwayat Muslim. Kalau dua orang Muslim bertemu, dua-duanya bawa pedang, dua-duanya yang membunuh dan dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Kata para sahabat, ya Rasulullah, hadal qatil fama balul maqtul. Orang yang membunuh sudah jelas ya Rasulullah, wajar masuk neraka. Bagaimana dengan nasibnya orang yang dibunuh? Kata Nabi SAW, fa innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena dia sebenarnya memang juga mau membunuh rivalnya. Kalau bukan terlanjur dia dibunuh, dia akan membunuh. Maka karena itu dua-duanya akan masuk dalam api neraka. Lalu bagaimana Ustaz kalau kita menghadapi seorang Muslim? Baik, kita tidak usah layani pertengkaran. Selama dia Muslim, jangan layani. Biarin dia bertengkar sama tembok. Teriak-teriak, kau pengecut. Ya sudah, tidak apa-apa. Biarin aja. Tidak usah layani. Karena kalimat syahadatnya ini punya nilai. Jangan layani. Kalau kita diserang, tiba-tiba terus kita menangkis membela diri itu lain. Tapi kalau kita ajak bertengkar, jangan. Karena syaitan sangat luar biasa. Mungkin kita cuma niat tonjok saja, tapi mana kita tahu mungkin tonjokan kita pas kena sasaran yang membuat dia mati. Kan bahaya. Dia diam aja, urusan dia sama Allah SWT. Gitu kan? Jadi jangan layani teman-teman sekalian. Kalau ada muslim yang ajak bertengkar, diam saja. Udah enggak usah. Ini pelajaran. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, Sariyah Bashir ibn Sa'ad ke suku Murrah. Tadi kita kembali. Ya, Sariyah yang ketiga tadi Sariyah Bashir juga kan. Bashir kan tadi dikirim 30 orang, 28 orang mati terbunuh. Masih ingat ya? Masih ingat enggak? Kalau enggak saya berhentiin nih. Tadi kan kita jelaskan Sariyah Bashir yang ketiga. Bashir tadi sempat dikalahkan oleh suku Murrah, sukunya Al-Harith bin Auf, ya. 28 orang mati terbunuh. Bashir sempat lari ke benteng Fadak, kemudian selamat. Ada satu sahabat juga melapor kepada Nabi SAW. Lihat bagaimana Nabi SAW membangkitkan semangat jihadnya para sahabat. Bashir sudah kalah, sempat melarikan diri. Nabi SAW suruh bentuk pasukan baru. Di bulan Syawal tahun 7 Hijriah, setelah Idul Fitri, Nabi SAW mengutus kembali Bashir ke suku yang sama, suku Murrah. Dan kali ini diutus bersamanya 300 personil perang. Bashir akhirnya berhasil mengalahkan suku Murrah dan menawan sebagian besar dari mereka serta mendapatkan banyak sekali harta rampasan perang. Termasuk yang sempat lari adalah kepala suku Murrah, Al-Harith bin Auf. Dia melarikan diri. Waktu dia melarikan diri teman-teman sekalian, dia sempat mendatangi Uyainah. Masih ingat Uyainah? Cuma 3 orang yang ingat. Uyainah bin Hasan tadi, kepala suku Ghatafan. Dia datang lagi kepada dia lalu berkata, wahai Uyainah, dia coba yakinkan, Muhammad ini sudah jelas-jelas kelihatan sekali dia akan menang dan dia akan menguasai Jazirah Arab. Daripada kita dikalahkan dan kita menjadi harta rampasan perang, lebih baik kita ikut jadi pengikutnya. Kita disuruh perang sana perang sini, oke saja, yang penting kita dapat ghanimah. Harta rampasan perang ada, itu kan. Mereka ini belum ada keimanan, bukan mau masuk Islam karena keimanan, tapi karena mau ikut-ikutan perang. Daripada dikalahkan lebih baik masuk Islam. Terus dia bilang sama Uyainah, hai Uyainah, baru bulan lalu, 2 bulan lalu, di bulan Sya'ban, saya sama suku saya membunuh 28 orang sahabatnya Muhammad dan dipimpin oleh Bashir. Sekarang Bashir datang membawa 300 orang dan berhasil mengalahkan sukuku. Maka bagaimana kalau seandainya kita tidak mengalah sekarang dan mungkin dia akan utus pasukan lebih besar lagi. Terus saja Al-Harith dari suku Murrah ini bin Auf meyakinkan Uyainah bin Hasan sampai Uyainah mengatakan, baiklah, apa saranmu? Kata dia, kita masuk Islam saja.
Kita menuju ke Madinah masuk Islam. Waktu keduanya lagi menuju ke Madinah mau masuk Islam, dan ini dua-duanya sukunya besar. Di tengah jalan mereka bertemu juga dengan satu lagi kepala suku yang lain namanya Farrah bin Hubairah. Farrah bin Hubairah ini lagi mau menuju pergi umrah. Ketemu dengan dua-dua. Ini bertiga orang bersahabat, tiga-tiganya kepala suku yang berbeda. Farrah bertanya kepada keduanya, kepada Al-Harith dan juga Uyainah, mau kemana kalian? Kata mereka, kami mau ke Madinah, masuk Islam, menjadi pengikut Muhammad. Farrah berkata, sabar dulu. Aku akan menuju ke Mekah untuk umrah dan melihat keputusan Quraisy. Bila Quraisy bersiap-siap memerangi Madinah, maka tunggu sampai siapa yang menang. Yang menang kita dukung. Kita jadi pengikutnya. Karena mereka tujuannya bukan untuk masuk ikut akidah, cuma untuk mencari keamanan saja. Bila Muhammad yang menang, maka jadilah pengikutnya. Tapi bila Quraisy yang menang, untuk apa kalian jadi pengikutnya Muhammad? Toh juga kalah. Maka gara-gara pertimbangan ini dari Farrah, keduanya batalkan masuk Islam. Ini. Uyainah dan Al-Harith mengatakan pendapat yang baik. Kita tunggu saja nanti. Mereka tunggulah. Si Farrah pergi ke Mekah. Memang dia mau umrah, tapi umrah jahiliyah ini ya. Farrah pada saat tiba di Mekah dan selesai umrahnya, maka dia sempat bertanya kepada tokoh-tokoh Quraisy. Orang-orang Quraisy tahu dia ini kepala suku juga. Apa keputusan kalian tentang kesepakatan dengan Muhammad? Kata Quraisy, sungguh kami hanya berdamai sesaat saja dengan Muhammad agar kami bisa mengatur strategi menghabisi Muhammad dan para pengikutnya. Maka si Farrah mulai bimbang. Ini jangan sampai Quraisy ini bohong saja dengan kesepakatan Hudaybiyah. Terungkap lebih jauh lagi, ternyata pada saat itu kebetulan ada kepala suku Bakr. Kalau teman-teman masih ingat suku Bakr, waktu terjadi kesepakatan Hudaybiyah, sempat di antara poin kesepakatan, suku Arab manapun yang mau jadi sekutunya Muslimin silahkan, yang mau jadi sekutunya Quraisy silahkan. Suku Bakr sempat menjadi sekutunya Quraisy. Dan lawannya suku Bakr selalu mereka berperang namanya suku Khuza'ah. Ini jadi sekutunya Muslimin. Dan nanti kita akan lihat, belum sampai 10 tahun tentunya, baru 3-4 tahun berjalan kesepakatan Hudaybiyah, itu sudah terjadi pembatalan karena ada pengkhianatan. Kepala suku Bakr, Bakr ini sekutunya Quraisy. Khuza'ah sekutunya Muslimin. Nama kepala suku Bakr Naufal bin Muawiyah Ad-Daili. Naufal bin Muawiyah Ad-Daili. Dia waktu itu, teman-teman sekalian, kebetulan lagi ada di Mekah dan dilihat oleh Farrah ini. Dia bilang kepada Quraisy, ayolah kita perangi suku Khuza'ah. Terus saja dia memotivasi agar Quraisy mau memerangi suku Khuza'ah. Walaupun Quraisy masih belum menanggapi. Akhirnya Farrah mengambil kesimpulan. Kayaknya Quraisy ini hanya berbohong, dusta saja dan mengatur tipu daya dalam kesepakatan Hudaybiyah. Maka ia pun pulang lalu dia sampaikan kepada Uyainah dan Harith tentang cerita Mekah. Gara-gara ini Uyainah dan Harith akhirnya menunda keislaman mereka. Di sini tentu teman-teman sekalian sebuah pelajaran, subhanallah. Keinginan masuk Islam kedua orang tersebut hanya karena takut, dan ini bisa terjadi. Jadi ada orang masuk Islam teman-teman karena takut dengan muslimin. Ya, takut karena keamanan mereka misalnya. Ada orang masuk Islam mungkin karena ekonomi. Susah hidupnya, dibantu oleh muslimin. Ada orang masuk Islam karena pernikahan, karena suka sama orang muslim, lalu menikah. Ada orang mungkin masuk Islam hanya suka pakaiannya umat Islam. Ya, ada orang begitu, gitu kan? Beberapa wanita di Eropa dan di Amerika masuk Islam teman-teman sekalian karena lihat terkagum lihat wanita pakai jilbab, dan setelah dia pakai dia merasa aman, masuk Islam gara-gara itu. Ada orang masuk Islam mungkin karena kagum melihat figur, jabatan, apa saja. Dan ini semua teman-teman boleh dalam Islam, bukan tidak boleh. Makanya orang-orang yang baru masuk Islam dinamakan mu'allafati qulubihim. Orang-orang yang hatinya masih bisa pindah agama. Apa hukumnya dalam Islam kita terima semua. Ada orang masuk Islam karena pernikahan, karena ekonomi, karena terpaksa, karena takut, semua dihukumi Islam, Muslim. Selama dia syahadat. Masalah dia bohong, hal gaib urusannya Allah. Kalau nanti terungkap ternyata dia berkhianat segala macam, ada hukumannya sendiri. Tapi kita menghukumi orang secara zahirnya. Tentu setelah itu teman-teman sekalian, banyak sekali syariah yang diutus oleh Nabi SAW dan semua rata-rata berhasil. Tapi tidak semuanya disebutkan
oleh para ahli sejarah. Yang saya dapatkan dari beberapa rujukan hanya dikatakan cukup banyak sari yang ditulis atau diutus oleh Nabi SAW kecil-kecil kepada suku-suku juga yang jumlahnya tidak banyak dan semuanya berhasil. Tapi kejadian yang paling memukau dan harus diungkap ya, sehingga umat Islam tahu di tahun 7 Hijriah adalah Umrah Qadha. Umrah Qadha. Qadha artinya ganti. Kita review kembali. Waktu kesepakatan Hudaybiyah, Muslimin waktu itu niatnya mau apa teman-teman? Umrah, ya. Mereka kan pakai baju ihram, bawa hadyu, ya, bawa hewan kurban kan gitu. Tapi ditahan oleh Quraisy. Apa di antara butir yang ditulis oleh Quraisy? Di antara butir kesepakatan adalah mereka tidak boleh umrah tahun itu, boleh umrah kapan? Tahun depan. Nah, kesepakatan Hudaybiyah terjadi tahun 6 Hijriah. Ini sudah tahun 7 Hijriah, berarti sudah tepat waktu di mana mereka boleh umrah lagi. Maka ada judul di sini teman-teman sekalian yang saya tulis khusus namanya Umrah Qadha. Dan itu terjadi di tahun 7 Hijriah, tepatnya di bulan Syawal. Setelah lewat setahun dan tepatnya memang Hudaybiyah terjadi bulan Syawal tahun 6 Hijriah, maka muslimin sesuai kesepakatan sudah boleh masuk Mekah dan mereka punya hak masuk selama 3 hari. Maka keluarlah Nabi SAW bersama seluruh yang ikut di Hudaybiyah tahun lalu kecuali yang telah mati syahid di Khaybar atau yang wafat sebelum tiba masa itu. Juga terdapat 600 orang baru yang tidak hadir di Hudaybiyah tahun lalu, tapi mereka ingin ikut bersama Nabi SAW umrah. Nabi buka, silakan yang mau ikut. Kurang lebih berarti jumlahnya 2000 orang ya, yang ikut bersama Nabi SAW. Nabi SAW memerintahkan seluruh sahabat pakai senjata lengkap. Kali ini bukan seperti umrah yang sebelumnya. Umrah sebelumnya cuma pakai baju ihram. Tidak ada baju besi, tidak ada perisai, tidak ada tombak, tidak ada topi besi, tidak ada semua. Sekarang tidak, bawa semuanya. Harus dibawa semuanya. Nabi SAW waktu itu menyuruh membawa. Abu Bakar radhiyallahu anhu sempat bertanya kepada Nabi SAW mengatakan, wahai utusan Allah, bukankah kesepakatan antara kita sama Quraisy masuk Mekah tanpa senjata dan tanpa perang? Nabi SAW mengatakan benar. Dan ini hanya saja berjaga-jaga atas pengkhianatan. Seluruh senjata akan kita letakkan di luar wilayah haram. Kita tidak akan masuk ke wilayah haram bawa senjata, tapi di luar haram kita taruh. Dan ini teman-teman sekalian mesti menjadi pelajaran setiap muslim. Muslim harus cerdas dan jeli, tidak boleh ditipu. Mereka harus bersiap siaga. Nabi SAW mengatakan al-mu'minu qisul fatin. Orang mukmin itu cerdas dan jeli. Tidak mungkin kita begitu saja mempercayai musuh dan tetap harus berjaga-jaga dan berhati-hati. Ini pelajaran dari kehidupan Nabi SAW. Walaupun kita tidak melanggar kesepakatan. Saat muslimin tiba dan akan memasuki wilayah haram, Quraisy melihat muslimin bersenjata. Maka mereka bertanya kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, bukankah kesepakatan antara kita masuk Mekah tanpa senjata dan perang? Lalu kenapa kau bawa senjata? Kata Nabi SAW, kami tetap dalam kesepakatan. Semua senjata akan kami letakkan di luar wilayah haram. Enggak ada yang masuk wilayah haram. Dan pada saat itu, Nabi SAW menunjukkan kepada Quraisy semuanya diletakkan di luar. Tetapi senjata ini diatur sedemikian rupa oleh Nabi SAW yang luar biasa. Setiap kuda ditaruh di atasnya tombak, pedang, perisai, baju besi yang seorang mujahid, seorang sahabat bisa langsung pakai, langsung naik, langsung perang. Jadi bukan cuma ditaruh begitu saja ditumpukin, ditaruh rapi. Sedemikian rupa. Dan yang jaga itu 200 orang sahabat. Semuanya pakai baju perang lengkap. Gitu kan. Supaya kalau terjadi pengkhianatan di Mekah nanti, ini kan 2000 orang yang masuk. Berarti 1800 orang masuk, 200 jaga senjata. Ini kalau dibunuh masal di Mekah jadi masalah. 200 orang ini harus siap untuk membawa senjata masuk ke dalam. Pada saat itu pun Quraisy waktu melihat Nabi SAW tidak membawa senjata dan semua ditaruh di luar wilayah haram. Dan juga di sekitar di situ Quraisy meletakkan pasukannya. Menjaga juga yang 200 orang itu. Betul nggak senjata nggak dibawa? Gitu kan. Dan ternyata mereka betul-betul tidak membawa itu. Maka Nabi SAW pun masuk umroh bersama para sahabat. Pada saat Nabi SAW sudah masuk, 1800 orang kurang lebih masuk ke dalam wilayah haram, sambil bertakbir, bertahlil, mengucapkan kalimat talbiyah, dan 200 orang sahabat menunggu di luar wilayah haram untuk menjaga senjata muslimin. Abu Sufyan waktu itu yang merupakan pemimpin Quraisy, dia tidak ingin masyarakat Mekah berinteraksi dengan muslimin.
khawatir nanti ada yang terpengaruh lalu mau masuk Islam. Maka dia sempat menyebarkan isu kalau muslimin yang datang dari Madinah sedang tertimpa penyakit kuning. Waktu itu begitu disebutkan, penyakit yang biasanya menimpa seseorang, kulitnya berwarna kuning dan penyakit itu menular. Bisa membuat tubuh seseorang melemah dan terjangkit. Artinya orang yang kena dekatnya bisa terjangkit, menular. Mendengar berita tersebut, mayoritas penduduk Mekah segera melarikan diri keluar. Karena muslimin berada 3 hari di sana. Kemudian mereka pun naik, tinggal di bukit-bukit agar bisa menyaksikan muslimin dari jarak jauh. Yang tinggal di Mekah tentu tokoh-tokoh Quraisy saja yang tahu kalau itu cuma isu. Seperti Ikrimah bin Abi Jahal, Safwan bin Muawiyah dan lain-lainnya. Mereka tidak mau pula keluar dari Mekah. Muslimin pada saat masuk Mekah mereka kaget, tidak ada orang, sunyi. Cuma ada beberapa orang saja dari tokoh-tokoh Quraisy. Maka mereka pun lebih gembira, mereka bisa bertakbir, bertahlil, mereka bisa tawaf, bahkan menyelesaikan umrohnya dengan sangat mudah. Nabi SAW waktu itu sudah 7 tahun tidak memasuki kota Mekah dan beliau sangat gembira, demikian juga muslimin. Mereka terus bersyukur kepada Allah tentu yang maha mulia. Namun pada saat akan tawaf, Nabi SAW sempat mendengar isu tadi. Kalau Abu Sufyan menyebarkan berita itu, Abu Sufyan belum masuk Islam. Menyebarkan isu tidak benar bahwasanya muslimin kena penyakit kuning dan ini yang menyebabkan kenapa Mekah jadi kosong. Maka Nabi SAW mengucapkan sabdanya yang masyhur, Allah akan merahmati siapapun yang menunjukkan kekuatannya pada hari ini. Artinya ini perintah Nabi SAW untuk seluruh muslimin yang dianggap remeh oleh musuh untuk menunjukkan kekuatan mereka. Apapun yang mereka mampu, keterampilannya, kekuatannya, suaranya, gerakan tubuhnya, harus dia tunjukkan kepada orang-orang kafir bila mana memang mereka dasarnya mau memfitnah muslimin atau bahkan memang menantang muslimin seakan-akan muslim itu lemah. Nabi SAW lalu memperlihatkan kepada para sahabat apa yang mereka harus lakukan. Nabi SAW memperlihatkan lengan sebelah kanan beliau, melipat baju ihram dari bawah ketiaknya SAW sehingga lengan kanan semuanya kelihatan dan Nabi SAW memang memiliki tubuh yang sangat kekar, berotot. Kemudian beliau menyuruh sahabat semua melakukan itu. Maka semua sahabat pun melakukan, 1000 lebih orang semuanya pakai begitu. Tawaf secara bersamaan. Kemudian Nabi SAW menunjukkan berjalan atau berlari ramel. Ramel itu aslinya berlari kecil. Dan biasanya berlari kecil ini berlari di tempat tapi sedikit bergerak. Dan ini membutuhkan ekstra tenaga. Orang kalau berlari langsung kencang mungkin lebih sedikit tenaga yang dikeluarkan. Tapi kalau berlari di tempat dan sambil berjalan tetap bergerak ke depan, dengan padatnya orang membutuhkan ekstra energi. Dan ini harus orang yang sehat. Nabi SAW menunjukkan itu dan para sahabat juga melakukannya. Dan akhirnya ini menjadi sunnah. Disilakan dengan ramal. Di 7 putaran, sunnah orang yang sedang umroh atau haji atau yang sedang tawaf memakai baju ihram. Ini memperlihatkan lengan sebelah kanannya karena kejadian itu. Maka semua sahabat melakukan itu sambil membaca doa. Pada saat itu mereka sambil membaca talbiyah, para sahabat membaca, seluruh orang Quraisy di atas gunung melihat. Lalu mereka saling membisikkan satu sama yang lain. Demi Allah enggak mungkin orang sakit kuning begini gerakannya. Orang penyakit kuning itu lemah semua. Ini 1000 semuanya dengan suara yang keras, dengan postur tubuh yang berlari kecil di tempat, dengan memperlihatkan lengan mereka. Ini enggak mungkin. Maka akhirnya terhilangkanlah isu tersebut karena penglihatan mata mereka sendiri. Namun melihat kejadian tersebut tentunya, karena sudah terlanjur mereka keluar dari Mekah, dan mereka tidak mau masuk kecuali sudah 3 hari, maka seorang sahabat itu lagi tawaf, namanya Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu. Abdullah bin Rawaha ini salah satu sahabat yang nanti mati syahid tentunya ya, di perang Mu'tah. Beliau melantunkan syair waktu lagi tawaf, dan syair ini semuanya berisikan tantangan perang. Beliau mengatakan kalimat masyhur, khallu banil kuffara an sabili. Ya. Artinya biarkan saja orang-orang kafir menentukan jalan hidupnya. Inni syahidtu annahu rasulu. Ya. Karena sungguhnya aku sendiri telah bersaksi bahwasanya Muhammad ini benar-benar utusan Allah. Haqqan wa kullul khairi fi sabilih. Ini sebuah kebenaran dan semua kebaikan hanya ada di jalan ajarannya atau di jalannya. Maksudnya jalan Nabi Muhammad SAW. Nahnu qatalnakum ala ta'wilih.
Dan kami pasti memerangi kalian hai Quraisy sesuai dengan instruksinya. Suruh perang, kami perang. Kama darabnakum ala tanzili, dan kami juga akan memenggal leher-leher kalian. Ya. Sesuai dengan tuntunan Al-Quran yang telah turun kepadanya. Darban yazilul hammu ammaqili, pukulan ya, atau tebasan yang akan menyebabkan kesedihan bagi yang tertimpa. Wa yarhalul khalilu an khalili, dan pasti pukulan itu akan memisahkan antara kekasih dengan kekasihnya. Dengan suara keras. Rupanya ada beberapa sahabat dengar syair ini, mereka tertarik dengan kalimatnya, mereka ulangi, jadi suaranya jadi besar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu, tentu ini teman-teman sekalian, syair-syair ini syair tantangan perang ini. Ya, kami menebas leher kalian dengan Al-Quran, kami memerangi kalian karena perintah Nabi kami sedang bersama kami. Begitulah maknanya. Beliau suruh kita perangi kalian, kami akan perangi kalian sekarang juga. Tantangan perang, lagi tawaf. Gitu. Umar bin Khattab sempat menegur waktu itu Abdullah bin Rawahah, "Hai Abdullah, apa yang kau ucapkan?" Waktu itu Umar menegur, kata ahli sejarah, ada dua sebabnya. Yang pertama, pada saat orang lagi tawaf tidak semestinya lantunan syair ya, yang diucapkan, tapi mestinya doa dan zikir. Umar mau tegur itu sebenarnya. Yang kedua, muslimin sedang tidak bersenjata sekarang, senjata lagi di luar. Jangan sengaja cari gara-gara. Jangan sampai Quraisy terganggu dengan syair tersebut lalu tiba-tiba menyerang muslimin sementara muslimin belum siap. Maka Nabi SAW waktu itu waktu dengar Umar berkata, "Hai Abdullah, apa yang kau ucapkan?" Maksudnya hati-hatilah, jaga lisanmu. Maka Nabi SAW berkata kepada Umar, "Hai Umar, tidak usah khawatir, aku mendengar. Aku juga dengar apa yang diucapkan Abdullah, biarin aja dia." Bahkan Nabi SAW mendukung pada saat itu. Lalu Nabi SAW menghadap ke Abdullah, belum beliau lagi di depan dan Abdullah di belakangnya, lalu berkata, "Wahai Abdullah, ucapkan kalimat yang lebih baik. Bacalah, La ilaha illallah wahda. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan Dia Maha Esa. Sadaqa wa'da, Dia membenarkan janji-janjinya. Wa nasara abdah, dan Dia telah menolong dan memenangkan hambanya Nabi Muhammad SAW. Wa a'azza jundah, dan Dia memuliakan tentara-tentara yang membela di jalannya. Wa hazamal ahzab wahda, dan yang telah mengalahkan pasukan Ahzab sendirian." Tentu kalimat terakhir wa hazamal ahzab wahda ini menyakiti sekali bagi Quraisy, karena yang paling besar jumlah pasukan di perang Ahzab adalah Quraisy, dan betul-betul mereka dihantam oleh angin pada saat mereka terbubarkan pada malam itu, dan sudah kita jelaskan pada saat kita jelaskan perang Khandaq atau perang Ahzab. Lalu Abdullah pun melakukan itu dan semua sahabat mengikuti, akhirnya menjadi sunnah yang diturun-temurunkan dari Nabi alaihissalatu wassalam. Artinya orang kalau lagi tawaf membaca zikir tadi. Nabi SAW selesai tawaf, beliau pun menyembelih domba, dan ini juga sunnah yang banyak muslimin belum kerjakan di dalam umroh. Karena ini bukan haji, umroh. Dan banyak jemaah kita pada saat umroh mereka tidak menyembelih di Mekah. Padahal sebenarnya sunnah Nabi SAW ini yang mestinya dikerjakan walaupun sekali dari sekian banyak umroh yang kita kerjakan. Dan dia hukumnya wajib, ini sunnah kalau umroh tentunya, boleh dikerjakan boleh tidak. Dan dia menjadi wajib bagi haji yang tamattu dan qiran. Dan haji ada tiga macam, ada haji ifrad, haji saja tanpa ada umroh, ini tidak ada kurbannya. Ada haji ya, tamattu, umroh dulu baru haji. Dan ada haji qiran, haji dulu baru umroh. Jadi umrohnya dikerjakan setelah haji namanya qiran. Tapi dua-duanya tamattu dan qiran ini ada kurbannya. Nabi SAW lalu pada saat selesai berkurban, beliau menyembelih di sana, lalu beliau mengirim kepada Quraisy yang memegang kunci Ka'bah agar membukakan pintu Ka'bah untuk beliau. Dan memang selain muslimin, teman-teman sekalian, Ka'bah dulu selalu dibuka pintunya. Dan Ka'bah memiliki dua pintu, tempat masuk dan tempat keluar. Jadi orang lula lalang masuk keluar. Semua orang boleh masuk. Quraisy pun membukakan buat mereka. Tapi waktu muslimin masuk mereka menguncinya, tidak boleh buka. Nabi SAW kirim, minta kepada pemegang kunci untuk membukanya. Tapi mereka menolak. Mereka mengatakan ini tidak dalam kesepakatan. Nabi SAW pada saat melihat kekakuan Quraisy dalam hal tersebut, maka beliau melakukan satu perbuatan yang menyakiti hati mereka akhirnya. Beliau mengatakan pada Bilal, kalau begitu hai Bilal, Ka'bah tidak dibuka, naiklah ke atas Ka'bah. Dan azanlah. Karena sekarang waktu sholat sudah tiba. Waktu itu kebetulan tiba waktu sholat, tapi tidak disebutkan waktu sholatnya apa. Maka Bilal pun akhirnya naik dan azan di atas Ka'bah. Dan dua kali Bilal azan di atas Ka'bah, di umrah qada'in dan juga nanti pembebasan kota Mekah.
Waktu melihat kejadian tersebut dengan suara keras Bilal muazzin, dan mereka tahu, orang Quraisy tahu siapa Bilal. Bilal ini mantan budaknya mereka dulu di Mekah. Orang yang dianggap kelas nomor 2 lah gitu kan. Maka Quraisy pun terpukul, tapi mereka tidak bisa buat apa-apa. Karena kalau mereka mengganggu, ini jelas-jelas mereka dalam perdamaian. Ikrimah bin Abi Jahal, ya, anaknya Abu Jahal yang nanti juga akan masuk Islam insyaAllah, sungguh sangat baik. Ya. Dia berkata, sungguh sangat beruntung Abu Hakam. Abu Hakam maksudnya ayahnya sendiri, Abu Jahal. Karena tidak melihat budak ini azan di atas Ka'bah. Jadi ini tentu kesombongan dari mereka. Bagaimana mereka menganggap mustahil ada kulit hitam naik di atas Ka'bah atau mengurus Ka'bah. Itu dalam Islam sudah tidak ada ini. Tidak ada rasisme lagi, tidak ada kesukuan lagi. Semuanya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling patuh. Pada saat muslimin akan meninggalkan Mekah, setelah 3 hari teman-teman sekalian, mereka menyembah Allah yang Maha Perkasa. Nabi SAW ingin menambah beberapa hari lagi karena masih rindu, ingin ibadah, nyaman di Mekah. Namun orang-orang Quraisy telah mengutus Ikrimah bin Abi Jahal untuk mengingatkan muslimin dan segera keluar. Nabi SAW sempat mengajak negosiasi Ikrimah, mengatakan, hai Ikrimah, bagaimana kalau kau jadi tamuku di kemah dan aku akan negosiasi denganmu? Maka Ikrimah mengatakan, aku tidak butuh, tidak ada hajat dengan jamuanmu hai Muhammad, keluarlah segera dari wilayah dan kota kami. Salah satu pimpinan Ansar Madinah, Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, marah dengan statement Ikrimah. Lalu dia berkata, hai Ikrimah, sesungguhnya ini adalah wilayah dan kota Nabi SAW, bukan kotamu. Sekarang ini selama 3 hari ini kota kami. Dan ini juga kota Nabi SAW, bukan kota kamu. Maka Nabi SAW sempat menenangkan Sa'ad dan berkata, tidak boleh orang yang datang ke lokasi kita lalu kita mengganggunya. Walaupun kita sekarang berkuasa 3 hari, enggak boleh sama sekali kita mengganggu mereka. Dan memerintahkan agar muslimin segera meninggalkan Mekah. Saat meninggalkan Mekah teman-teman sekalian, sebagian orang-orang bodoh dari Quraisy yang tidak faham, mereka tidak tahu nilainya kesepakatan. Maka mereka berusaha menyerang muslimin. Namun karena jumlahnya sedikit dan muslimin tahu masalah itu, kebetulan mereka sudah keluar dari wilayah haram, sudah bergabung. Dan pasukan yang 200 tadinya sudah mulai masuk ke Mekah, jadi 1.800 sekarang yang menjaga senjata. Mereka berusaha menyerang yang 1.800, mereka tidak tahu kalau ada 200 yang belum umrah. Bukan yang 200 diserang, tapi yang di luar wilayah haram. Mereka pun takut membunuh di wilayah haram. Waktu mereka menyerang, muslimin punya senjata lengkap. Langsung dihadapi oleh muslimin, begitu mereka melihat senjata, mereka pun akhirnya meninggalkan muslimin dan tidak berani melawan. Waktu sementara menunggu 200 orang, sahabat yang umrah tadi yang tadinya jaga senjata, ada satu orang yang bernama Abban ibn Walid bin Mughirah. Abban bin Walid bin Mughirah. Abban ini masuk Islam. Pada orang Mekah, dia datang, dia syahadat. Dan ini termasuk anak mudanya Mekah. Artinya orang yang sangat cerdas. Ya. Dia kemudian datang dan dia masuk Islam. Lalu kata Nabi SAW, wahai Abban, mana sahabatmu Khalid bin Walid? Itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Kebetulan sahabat dekatnya Abban. Maka kata Nabi SAW, mana sahabatmu Khalid bin Walid? Ia sangat cerdas. Dan Islam tidak mungkin tersembunyi pada orang-orang yang berakal seperti dia. Demi Allah, bila ia masuk Islam, maka kami akan muliakan dan kedepankan dia sebagai pemimpin kami. Abban pada saat itu tidak mau lagi kembali ke Mekah. Dia mengirim surat saja kepada Khalid bin Walid yang berbunyi, wahai Khalid, engkau punya akal yang cerdas. Dan sungguh Islam tidak tersembunyi lagi pada orang yang cerdas sepertimu. Maka kesini dan masuk Islamlah. Sesungguhnya Nabi SAW telah menyebut-nyebut namamu dan akan memuliakanmu jika kau menjadi Muslim, mengangkatmu sebagai pemimpin perang. Pada saat itu Khalid bin Walid tertarik. Karena memang dia sudah lama mau dengar Islam, dia sudah lama tertarik dengan Islam, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Dia takut malu dengan sukunya. Karena Abban, sahabatnya yang telah masuk, dia pun datang ke sana, lalu kemudian dia menghadap Nabi SAW dan masuk Islam. Tentu ini salah satu metode dakwah Nabi SAW, bagaimana beliau fokus menawarkan Islam kepada orang-orang yang cerdas. Ini kalau kita sekarang orang berpendidikan mungkin ya, orang berpendidikan, orang yang berakal sehat, ini enggak menolak Islam. Dan kita tidak perlu ragu menawarkan Islam kepada mereka. Mereka sudah tahu bagaimana caranya belajar, bagaimana caranya menganut Islam itu. Pada waktu yang bersamaan, pada saat Khalid bin Walid masuk Islam, Khalid bin Walid ini kebetulan bersahabat dekat dengan 2 orang lagi. Yang pertama Amr bin As. Amr bin As waktu itu kebetulan dia diutus, dia baru datang dari Habasyah
diutus oleh Quraisy untuk menjemput Ja'far bin Abi Thalib. Tapi ternyata dengan hikmah Allah, Amr bin As ini masuk Islam di Ethiopia di tangannya Najasyi. Setelah dia berusaha untuk mengembalikan muslimin, memfitnah mereka segala macam, akhirnya dia heran, kok bisa Najasyi masuk Islam? Lalu dia belajar dari Najasyi, akhirnya dia masuk Islam di tangannya Najasyi radhiyallahu anhu ajma'in. Ya. Waktu itu dia pulang ke Mekah, Amr bin As pulang, sudah muslim. Dia tidak tahu kalau Khalid bin Walid ini juga masuk Islam. Dia pun lalu kemudian Amr bin As ketemu, lalu dia mengangkat barang-barangnya. Kata Khalid bin Walid, di mana kau akan pergi, Amr? Kenapa kau bawa barang-barangmu? Kata Amr, saya mau ke Madinah. Ya. Kata Khalid, apakah kau telah meninggalkan agama nenek moyangmu? Kata Amr, iya. Dan aku sudah masuk Islam. Amr lalu banyak menceritakan tentang Islam dan bagaimana Raja Najasyi, proses masuk Islamnya. Bagaimana Najasyi, raja yang terkenal waktu itu, raja yang sangat kuat, kaya, pintar, seorang pendeta masuk Islam. Maka Khalid pun akhirnya mengatakan, baiklah kalau begitu. Saya pun sudah masuk Islam. Saya sudah mengikrarkan Islam, tapi saya belum tahu kalau sampai sejauh itu Islam. Sampai tersebar-sebar kemana-mana gitu. Maka keduanya akhirnya sepakat ya, untuk sama-sama ke Madinah. Amr bin As waktu lagi radhiyallahu anhu lagi mengambil barang-barangnya dan ngobrol sama Khalid, dia mau pamit sama seorang temannya, sahabat dekatnya, namanya Uthman bin Talha. Uthman bin Talha adalah seumur, sebaya dengan mereka dan juga seorang kesatria terkenal, punya kiprah banyak setelah masuk Islam nanti. Uthman bin Talha sama kedudukannya, Uthman bin Talha, Amr bin As dengan Khalid bin Walid, tiga-tiganya terkenal dengan keterampilan perang, gitu kan. Maka Amr bin As pun menawarkan Islam kepada sahabatnya, menjelaskan segala macam tentang Islam. Akhirnya masuk Islamlah Uthman bin Talha. Waktu itu Nabi SAW sudah tiba di Madinah setelah pulang dari Umrah Qadha. Lalu tibalah 3 orang ini. Waktu tiba di pintu gerbang Madinah, ya, pada saat itu tepatnya di bulan Muharram di tahun 8 Hijriah. Jadi sudah selesai musim haji, karena tadinya itu umrah kan di bulan Syawal. Habis akhir Syawal, Nabi SAW tiba di Madinah. Bulan Dzulqa'dah, bulan Zulhijjah, awal bulan Muharram, tahun 8 Hijriah, Khalid bin Walid dengan Amr bin As dan sahabat-sahabat ini dan At-Talha ini berangkat menuju Uthman bin Talha berangkat ke Madinah. Waktu tiba di dalam pintu gerbang Madinah dan sudah dekat dengan masjid Nabi SAW, Nabi lihat ketiganya datang. Kata Nabi SAW, telah datang kepada kalian pemuda-pemuda terbaiknya Quraisy. Ini 3 orang yang datang ini pemuka terhebatnya anak-anak muda Quraisy. Mereka akan punya peran yang sama sebagai kesatria perang dalam Islam. Dan pada waktu yang bersamaan teman-teman sekalian juga datanglah di bulan Jumadil Awal. Tadi itu bulan Muharram ya. 3 orang ini hanya tinggal di Madinah. Kemudian di bulan di bulan Jumadil Awal datang satu suku, Khuza'ah, yang menjadi sekutu Nabi SAW. Waktu tadinya mereka masih dalam keadaan kafir. Datang kemudian mereka juga mengikrarkan masuk Islam semuanya. Ini tentu kisah tentang Umrah Al-Qadha. Dan tentu saja teman-teman sekalian pertemuan akan datang insyaAllah. Kita akan masuk ke surat-surat Nabi SAW yang tertujukan kepada raja-raja dunia. Dan bagaimana ini menandakan penyempurnaan agama Islam karena memang dasarnya mereka akan masuk Islam sebagaimana kita lihat nanti. Di antaranya surat kepada Herakl, surat kepada Muqaykis dan banyak raja-raja yang lain dan bagaimana fenomena kejadian pada saat itu. Dan kita tutup teman-teman sekalian dan pelajaran yang bisa kita ambil dari Umrah Al-Qadha. Yang pertama, kalau terjadi seorang muslim terlanjur pergi untuk umrah, kemudian ternyata ada halangan syar'i, terutama kalau terjadi peperangan ya. Tentu sekarang alhamdulillah tidak ada ini. Tapi kalau terjadi peperangan atau ada uzur, setelah dia lewat miqat, dia nggak bisa. Allahu alam apa itu, gempa kah, banjir kah, apa saja, dan tidak memungkinkan mereka masuk ke Mekah, maka hukum syar'inya adalah mereka bertahallul. Tahallul, kemudian mereka pulang ke negara masing-masing. Ini diambil dari Umrah Qadha. Karena begitu yang terjadi pada tahun sebelumnya di kesepakatan Hudaybiyah. Dan ternyata ini juga kata ulama hukum fikihnya sunnahnya dia menggantinya di waktu kalau muslimin sudah merasa aman. Terbukti Nabi SAW umrah di waktu itu. Yang kedua, pentingnya muslimin untuk istiqamah dalam menerapkan agama mereka.
dan mereka harus yakin dengan janji-janji Allah walaupun melalui proses-prosesnya. Walaupun melalui proses-prosesnya, artinya ada proses. Nabi SAW dipastikan akan menang, sebagaimana kita juga akan takluk nanti Mekah. Tetapi Nabi SAW melalui prosesnya, dan nikmati proses itu. Nikmati proses teman-teman sekalian, kita proses dalam istiqamah ini adalah butuh kesabaran, butuh ada proses, maka tetap istiqamah saja. Yang ketiga, perlunya kaum muslimin menunjukkan kekuatan di depan orang-orang non-muslim kalau memang terjadi perseteruan di antara mereka. Tentu tidak terjadi kalau negara lagi tidak ada apa-apa. Misalnya antara Indonesia sama negara satu non-muslim tidak ada masalah, maka tidak perlu kita tunjukkan itu. Tapi di saat ada permasalahan yang terjadi, misalnya terjadi memang peperangan, kemudian juga terjadi kesepakatan damai dulu beberapa saat. Di situ muslimin tidak boleh lengah. Mereka harus menunjukkan kekuatan. Terlebih lagi kalau keluar isu, oh umat Islam sekarang sudah lemah, makanya mereka damai. Di situ kita dianjurkan dalam pelajaran Umrah Qadha ini menunjukkan kekuatan muslimin. Bagaimana mereka menunjukkan kekuatan. Nabi SAW tunjukkan itu tadi waktu mereka jalan. Pelajaran yang keempat adalah bolehnya di atas Ka'bah digunakan untuk azan. Jadi ada sebagian orang menganggap tidak boleh Ka'bah dinaikin. Padahal sebenarnya bukan tidak menghormati. Dan memang tidak boleh sembarangan orang. Di zaman Nabi SAW tidak sembarangan orang naik. Nabi sendiri SAW tidak naik ke atas Ka'bah. Tapi waktu itu beliau menyuruh muadzin untuk naik ke atas. Bilal radhiyallahu anhu. Tentu ini juga tidak dianjurkan terjadi di zaman sekarang, kata ulama. Ini terjadi di zaman Nabi SAW karena sekarang sudah ada pengeras-pengeras suara. Tapi ini terjadi hukum pada saat itu. Terjadi hukum pada saat itu. Yang keempat teman-teman sekalian, sunnah. Ya, tentu ini kalau bisa seseorang muslim masuk ke dalam Ka'bah. Tapi sekarang memang tentu hanya dibukakan untuk tamu-tamu kerajaan. Karena memang muslimin terlalu banyak. Ya, dan dikhawatirkan nanti terjadi fitnah-fitnah yang tidak ketahuan ya, atau tidak diketahui. Karena Ka'bah sangat kecil, jumlah muslimin sekarang sudah miliaran jumlahnya. Ya, yang tawaf itu setiap hari sudah sekian ribu, ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang gitu kan. Maka dikhawatirkan fitnah tentu ditutup. Tapi termasuk bagian dari sunnah Nabi SAW adalah masuk ke dalam Ka'bah. Yang saya tahu Allahu alam termasuk peserta para perlombaan hafaz Quran atau hafid Quran atau tahfidz Quran di Mekah yang biasa diadakan oleh Rabitan, juga tamu-tamunya diajak ke sana, gitu kan. Dan beberapa tamu-tamu kerajaan tentunya masuk ke sana. Ini termasuk sunnah. Dan di sini Nabi SAW tidak sempat masuk karena tidak diizinkan oleh Quraisy. Tapi kita lihat di pembebasan kota Mekah, beliau masuk ke dalam Ka'bah dan beliau sholat. Bagi teman-teman yang tidak bisa masuk ke dalam fisik yang ada pintunya, maka tentu masuk dalam Ka'bah Hijri Ismail. Ya, jadi kalau misalnya kita perumpamakan ini adalah Ka'bah, di sebelahnya ada lengkungan ya, warna putih marmer, ada 3 lampu, dikasih pintu warna hijau, itu adalah Hijri Ismail. Itu sebenarnya masuk dalam Ka'bah. Dan dibolehkan kita datang ke situ untuk sholat di dalamnya. Tentu sholat 2 rakaat niatnya tahiyat masjid. Ini termasuk sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam. Sebagian ulama menambahkan manfaat, mengatakan kalau seseorang menderita penyakit, ini anjuran saja, maka dianjurkan untuk tidak terlalu banyak vakum kecuali tubuhnya sangat lemah. Karena anjuran Nabi SAW di sini untuk bergerak, gitu kan. Dan kita tahu memang agama kita ini agama bergerak. Haji, umroh, sholat, cari nafkah, jihad, agama bergerak. Kita kalau pergi haji teman-teman sekalian jalan, bergerak. Tawaf, sa'i, ya. Jalan antara Arafah, Muzdalifah, Mina, pergi ke Jumrah, gitu kan. Memang agama ini agama bergerak. Dianjurkan, bahkan ulama mengatakan pergi masjid jalan kaki lebih afdal daripada orang bertunggangan. Sampai begitu, jadi disuruh bergerak. Kita tahu ini agama yang bergerak. Maka di sini ada pepatah bahasa Arab yang berbunyi taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergeraklah karena di setiap gerak-gerik itu ada berkah. Artinya dianjurkan untuk orang tidak vakum, bergerak. Mungkin kalau kita sekarang dengan olahraga dengan segala macam, ini termasuk hal yang dianjurkan. Selanjutnya adalah perlunya seorang muslim cerdas dan jeli dan tidak boleh tertipu oleh musuh. Sebagaimana Nabi SAW melakukan itu pada saat menyiapkan senjata-senjata perang walaupun tidak dipakai untuk menyerang musuh terlebih dahulu, tapi berjaga-jaga. Dan betul hampir saya terjadi pengkhianatan dari Quraisy. Pelajaran yang selanjutnya juga adalah bolehnya terjadi kesepakatan damai antara muslimin dengan orang-orang kafir kalau dilihat ada maslahat dan mudaratnya. Nabi SAW di perang Khaybar yang sebelumnya kita jelaskan, waktu melihat ada orang-orang Yahudi Fadak, wilayah Fadak, yang berusaha untuk menegosiasi dengan Nabi SAW, Nabi terima. Walaupun Nabi punya pasukan bisa menyerang.
Tapi kalau mereka pertama menawarkan diri untuk damai, ya sudah kita damai. Karena kondisi damai teman-teman lebih memudahkan orang-orang kafir masuk Islam dibandingkan peperangan. Karena kalau dalam kondisi damai, kayak kita sekarang Masya Allah, negara-negara Islam banyak damai gitu kan, perdamaian dengan negara kafir, semuanya bisa lintas negara, kita masuk pakai paspor, pakai visa, masuk ke negara manapun bisa masuk gitu kan. Kita sekarang leluasa menawarkan Islam dan ini lebih mudah membuat orang lain terima Islam. Kita bisa sebarin buku, kita bisa berdialog, bebas, nggak ada masalah. Maka ini teman-teman sekalian adalah hal yang lebih penting dibandingkan peperangan. Kalau peperangan, umumnya itu bisa membangkitkan semangat orang mempertahankan agamanya, walaupun dia dalam keadaan salah. Gitu kan. Maka di sini perdamaian sangat penting, didahulukan. Karena memang target Islam adalah perdamaian, bukan penyerangan. Dan kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib waktu sudah tahu pasti akan menembus benteng Khaybar, hai Ali, ingatlah, engkau jalan dengan tenang, tawarkan Islam dulu. Kalau mereka nolak jizyah, kalau mereka tolak baru perang. Dan ketahuilah kalau ada satu orang saja dapat hidayah karena kau, karena dakwamu, itu lebih baik daripada unta betina merah. Artinya lebih baik kau menjadi penyebab orang dapat hidayah daripada kau perangi dia. Jangan kalian berharap musuh, kata Nabi SAW dalam juga di Khaybar waktu pertama tiba di benteng Khaybar. Jangan kalian berhadap bertemu musuh, kecilkan takbir kalian. Tapi kalau kalian ketemu kokohlah, gitu kan? Seperti itu. Jadi kalaupun kita pergi jihad bukan termasuk pengecut. Kita berharap tidak bertemu musuh, tapi musuh tiba-tiba mengalah, itu lebih baik. Tapi kalau bertemu dengan musuh kita kokohkan telapak kaki kita. Ini pelajaran-pelajaran teman-teman sekalian diambil dari ibadah ini atau perjalanan sirah ini dari tadi pagi kita bahas sampai malam ini tentunya. Dan yang terakhir teman-teman sekalian adanya keutamaan atau fadilah orang umroh. Dianjurkan orang umroh ya. Dan ini bolehnya juga seseorang umroh berulang-ulang kali sebagaimana disebutkan oleh para ahli sejarah atau para ulama tentang masalah umrohnya Nabi SAW. Walaupun ini adalah umroh qadha, tapi tetap beliau berarti seakan-akan melakukan umroh 2 kali, karena 2 kali tahallul. Cuma yang pertama tertahan oleh musuh, lalu kemudian beliau umroh lagi setelahnya. Dan sesuai dengan sabda Nabi SAW juga, antara umroh dengan umroh, pengampunan dosa di antara keduanya kalau dijauhi dosa-dosa besar. Artinya dianjurkan seseorang untuk sering mengulanginya. Juga sabda Nabi SAW, umroh dan haji yang dikerjakan secara berkesinambungan, rutin, akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Allahu a'lam. Baiklah kalau begitu teman-teman, semoga Allah berkahi majelis kita. Dan kita berdoa kepada Sang Pencipta Allah dengan kemahamurahannya untuk menerima seluruh amal yang pernah kita kerjakan tanpa terkecuali sampai menjelang ajal datang nanti. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan tanpa terkecuali, sekecil sampai sebesar apapun, diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Dan selalu kita doakan negara kita Indonesia agar menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh rezekinya dibukakan oleh Allah dari seluruh penjuruhnya, dan seluruh utangnya terlunasi dengan izinnya tentunya. Dan seluruh muslimin di bawah naungan ukhuwah Islamiyah diangkat perselisihan di antara mereka, dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga saja seluruh wilayah Islam diberikan pemimpin muslim yang adil yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga saja Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang terlindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurannya menyatukan kita semua tanpa terkecuali di surga firdausnya tanpa hisab. Semuanya saya ucapkan dari majelis semua yang mulia ini. Kalau ada benar pasti dari Allah, kalau rasa pasti dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.